Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi disebutkan kajian kita tentang tasawuf. Banyak atau masih ada orang yang tidak ingin kajian tasawuf itu. Bahkan ada yang membenci kajian tasawuf, bahkan bukan hanya membenci, membid'ahkan kajian tasawuf. Nah, sampai sekarang kan masih terdengar seperti itu. Saya kira ya wajar-wajar lah, memang kita sudah dijajah Belanda dulu sekian tahun. Belanda tidak ingin kalau tasawuf ini berkembang pada masanya, sehingga mereka menyampaikan tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu gila, kalau belajar tasawuf gila, kalau belajar tasawuf di waktu pagi, sore jadi bodoh, kalau belajar tasawuf selama 40 hari menjadi tidak normal. Dan ini masih sampai sekarang masih saja ada yang mengulang-ulang ya, ungkapan-ungkapan seperti itu, sehingga orang merasa takut mempelajari tasawuf. Nah, sekarang kita coba untuk meluruskan supaya image tentang tasawuf itu tidak bagus, itu kita bisa luruskan supaya kita jangan terpuruk terus dalam kesesatan. Kenapa masyarakat kita sebagiannya tidak ingin belajar tasawuf? Karena pertama, yang mengisi pikirannya itu beda. Itu yang selalu ya terpikirkan, dan itu yang pernah didengar. Belajar tasawuf itu bid'ah, tidak ada dasarnya, tidak ada hadisnya, tidak ada di masa Nabi. Tasawuf itu dari ajaran ya Buddha, dari ajaran Yunani, filsafat Yunani dan lain sebagainya lah. Yang ungkapan-ungkapan yang memang tidak menyenangkan sehingga orang merasa takut akan belajar tasawuf. Nah, isi otaknya itu ya bid'ah itulah. Sekarang kita coba melihat, benarkah tasawuf itu bid'ah? Ya. Saya pernah di satu tempat berapa tahun yang lalu itu diundang oleh pengurus ya, untuk menyampaikan kajian tentang tasawuf. Setelah ada penyampaian materi, lalu diadakan sesi tanya jawab. Nah, begitu dibuka sesi tanya jawab, ada salah seorang jamaah yang langsung nunjuk, Pak Ustadz katanya, tasawuf itu bid'ah, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, nggak ada di zaman Nabi. Ini kalau Pak Ustadz menyampaikan tasawuf pada kami, sama saja Pak Ustadz ngajak kami masuk neraka. Karena tasawuf bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalah finnar. Ya, berapi-api dia menyampaikan itu, dan lama saya diam aja mendengarkan ocehan beliau. Nah, setelah selesai saya bilang begini, kalau tidak ada dalam ayat Al-Quran, setahu saya ayat Al-Quran itu banyak, Pak. Ada 6.666 ayat. Nah, saya kepingin tahu, kalau Bapak sudah memvonis tidak ada ayatnya, emangnya Bapak hafal ayat Quran itu berapa biji? Nah, inilah salah satu ciri orang sombong itu begitu. Langsung memvonis nggak ada ayatnya, padahal dia sendiri nggak hafal semua ayat. Sekedar yang saya ingat saja, saya bilang nggak usah kita buka Al-Quran, nggak usah kita buka tafsir. Seingat saya ada ayat yang menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tidak melihatnya? Ini kan ayat tentang tasawuf. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih hampir dari urat nadimu. Juga ayat tentang tasawuf. Wal yanzuril insanu mimma khuliq. Adalah manusia yang perhatikan dirinya dari apa diciptakan. Ayat tentang tasawuf.
Wih, banyak betul Pak ayat tentang tasawuf itu. Jadi kalau Bapak mengatakan nggak ada ayatnya, berarti Bapak itu nggak ngerti. Nah, kalau nggak ngerti nggak usah ngomong Pak, menyesatkan. Hadis ada nggak? Banyak hadisnya. Al insan siri wa ana siru wa siri sifatila wa rizati, itu hadis kursi. Itu tentang tasawuf. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu diantaranya, tapi banyak sekali Pak. Nah, ini salah satu ya bentuk kenapa orang tidak mau belajar tasawuf, karena di pikirannya itu ya bid'ah itu. Kalau bid'ah ya sesat, kalau sesat ya masuk neraka. Nah, ini makanya orang takut mau belajar tasawuf, padahal itu adalah penyesatan. Ya, ini cara-cara orang Belanda dulu supaya umat Islam itu tertidur. Jangan belajar tasawuf, karena ditengarai ya para pejuang kemerdekaan dulu banyak yang dipelopori para ulama-ulama tasawuf. Nah, jadi kalau misalnya umat Islam itu belajar tasawuf, tambah cepat Belanda itu terusir dari Indonesia. Nah, maka dihembuskanlah bahwa tasawuf itu bid'ah, itu tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Itu yang diwarisi sampai sekarang. Apakah kita mewarisi itu terus? Itu satu. Yang kedua, ya, di pikirannya itu kalau belajar tarekat itu kan bagian dari tasawuf. Kalau belajar tarekat gila. Nah, siapa mau belajar tarekat, belajar zikir kok malah menjadi gila? Nah, padahal banyak betul orang gila di pasar nggak pernah belajar tasawuf. Nah, ini jadi penyesatan, gitu ya. Nah, dulu pernah ada datang ke rumah saya waktu masih tinggal di Gunung Sulah, seorang sarjana, seorang guru. Ya. Buya, saya mau tanya, kata dia. Nanya apa? Saya bilang, kalau belajar tarekat kan bisa gila. Nah, kenapa Buya mengamalkan tarekat? Saya bilang, kalau gila itu kan orang gak waras. Nah, kata Allah kita itu diperintahkan supaya zikir. Jadi orang yang berzikir itulah orang yang waras. Yang gak zikir yang gak waras. Nah, jadi yang gila itu yang gak waras. Jadi oleh karenanya belajar zikir itulah yang waras. Jangan sampai kita terprovokasi ya ungkapan-ungkapan sebagian orang, ya. Ada pernah saya dengar dulu Imam Syafi'i saja anti tasawuf katanya. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, sore dia menjadi bodoh. Siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, maka dia tidak akan normal. Nah, ini yang diulang-ulang terus gitu ya. Tapi tidak paham gitu ya. Saya kira tidak sebodoh itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu seorang mujtahid mutlak, Pak. Menurut saya beliau itu adalah seorang sufi. Dari mana indikatornya? Beliau memberikan istimbat hukum itu dengan metode ihtiyat. Dari 4 imam mazhab ini, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, yang menggunakan metode ihtiyat itu cuma Imam Syafi'i. Ihtiyat itu artinya apa? Kehati-hatian. Nah, begitulah takutnya beliau kepada Allah. Nah, memang beliau mengatakan siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari dia bodoh. Maksudnya kalau sudah belajar tasawuf itu ya, di waktu pagi misalnya itu kan di waktu muda, waktu sore itu artinya waktu tua. Jadi ketika belajar tasawuf kita waktu masih muda, di waktu tua kita bodoh.
Bodoh itu maksudnya merasa tidak punya ilmu, karena yang punya ilmu itu Allah. Merasa tidak tahu, karena yang tahu itu Allah. Jadi bodoh di sini dalam artian positif. Justru orang merasa pintar, merasa berilmu, merasa tahu. Justru itu yang bodoh. Manusia ini kan nggak ada yang pintar. Manusia bodoh semua. Yang pintar itu Allah, yang berilmu itu Allah. Jadi itu artinya kalau sudah tahu kita dengan Allah, sudah ma'rifat kepada Allah dengan belajar tasawuf, betul-betul kita merasa bodoh, Pak. Nggak tahu. Yang itu Allah, yang berilmu itu Allah. Kita nggak ada ilmu, Pak. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan berbagai nama kepada Adam. Jadi tahunya kita karena dikasih tahu sama Allah. Contohnya gini, ini menurut Bapak Ibu, ini warna apa? Hitam kan? Kira-kira menurut Allah ini warna apa? Oh. Kata kita ini hitam, kata Allah ini warna apa? Ya hitam juga. Kenapa? Karena kita tahu ini hitam setelah dikasih tahu sama Allah. Dulu waktu belum dikasih tahu sama Allah, kita nggak tahu warna apa. Coba tanya sama jabang bayi. Bayi, ini warna apa? Nggak tahu dia. Karena belum dikasih tahu. Ya, kalau begitu yang punya ilmu itu siapa? Ya Allah. Justru orang merasa punya ilmu, merasa pintar, itu justru itu yang bodoh. Nggak tahu tentang Allah. Satu. Yang kedua, siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, dia tidak akan menjadi normal. Nah maksudnya, ya kalau sudah belajar tasawuf ya sampai usia 40, gitu ya, 40 tahun, gitu ya, tidak akan menjadi normal. Maksud normal itu apa? Bapak Ibu, kalau kita di sebalik dinding ini kan nggak kelihatan lagi, karena dibatasi oleh dinding. Yang normal itu ya, yang kelihatan, yang tidak dibatasi dinding. Sebelah dinding sudah nggak kelihatan, itu normal. Ya. Kalau orang-orang tasawuf yang Allah bukakan hijabnya, jangankan sebalik dinding, sebalik pulau dilihatnya, kan tidak normal. Nah, begitu yang normal ini, apa yang diucapkan oleh mulut itu baru kita dengar. Itu normal. Bagi mereka yang dibukakan Allah hijabnya, yang terbetik di hati orang saja dia sudah tahu. Itu tidak normal. Nah, yang normal bagi kita yang terjadi hari ini, itu yang kita lihat, yang kita tahu. Bagi mereka yang dibukakan Allah hijabnya, jangankan yang terjadi hari ini, 10 tahun yang akan datang akan terjadi, dia tahu. Nah, itu yang tidak normal. Jadi tidak normal dalam artian positif. Tapi ini nggak dijelaskan, sehingga orang merasa takut. Masa iya kita belajar tasawuf malah jadi bodoh? Masa iya kita belajar tasawuf kita akan tidak normal lagi? Nah, dipahami orang jadi idiot, ya tak? Nah, tentu tidak seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak terjelaskan, akhirnya orang merasa takut belajar tasawuf. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, yang dilihatnya, ya, ada orang yang sudah belajar tasawuf malah nggak sholat lagi. Nah, ada nggak yang begitu? Ada. Merasa sudah ma'rifat kepada Allah, dia sudah nggak sholat lagi, sudah nggak puasa lagi, gitu ya. Bahkan pernah yang ngomong langsung ke saya, kalau saya Buya katanya saya nggak sholat lagi, katanya. Malah adik-adik saya sudah larang, ngajilah. Kalau sudah tahu katanya nggak penting, nggak perlu lagi sholat itu. Orang puasa bulan Ramadan dia ngopi di depan rumahnya. Nah, bukan saja tidak sholat, malah mencemoohkan orang yang sholat. Ya, masih tunggang-tunggik menghadap matahari tenggelam. Astagfirullah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Nah ini kita perlu luruskan.
Maka sering saya katakan, kalau kita berada di lapangan bola kaki, mesti mainnya bola kaki. Kalau di lapangan pingpong, ya main pingpong. Jangan di lapangan pingpong main bola kaki, pecah mejanya. Ya, artinya, kalau di lapangan hakikat, berpikirlah secara hakikat. Jangan berpikir secara syariat. Kalau kita di lapangan syariat, dia berpikir secara syariat, jangan pula berpikir secara hakikat. Jadi kita tempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu ya. Nah, jangan ngacau. Gitu. Memang ada kadang-kadang statement orang-orang ma'rifat, orang-orang tasawuf itu mengatakan, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Nah, ini siapa yang ngomong? Orang hakikat, orang yang sudah ma'rifat. Nah, kita pahami secara hakikat juga. Ya. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Tidak boleh lagi sholat apa? Tidak boleh kamu mengaku kamu yang sholat. Tapi pelaksanaan sholatnya 5 waktu itu tetap dilaksanakan. Bedanya, kalau kita belum ma'rifat, kita merasa kita yang sholat. Kita yang berdiri, kita yang ruku, kita yang sujud, kita yang baca ini, baca ini. Terasa kita yang sholat itu. Namanya orang belum ma'rifat. Tapi kalau sudah ma'rifat kepada Allah, pasti dia tidak lagi merasa dirinya yang sholat. Nah, kuncinya kan kalau sudah ma'rifat. Bagaimana mungkin kita katakan kita yang sholat? Emangnya kita punya fasilitas apa? Berdiri kita kodratnya Allah, tahu kita dan ilmunya Allah, mendengar telinga kita samanya Allah, berjalan kita di rumah ke masjid, melihat kita basornya Allah, ada keinginan kita untuk salat saja, iradatnya Allah. Yang punya kita mana? Enggak ada. Ya, ini yang dikatakan dosa maling yang paling besar itu maling ketika sholat itu. Kalau maling di luar sholat itu dosanya masih kecil, Pak. Ya, maling ayam misalnya kan. Nah, tapi dosa maling yang paling besar itu maling ketika sholat. Maling apa? Ya, kalau maling itu kan mengambil hak yang bukan hak kita, itu maling. Ya. Kuasa kita berdiri, kodratnya Allah. Mengaku kita punya kodrat, itu punya kita, itu maling. Ya. Kenapa lebih besar? Karena syirik. Bukan lagi dosa, syirik gitu ya. Mengaku kita yang kuasa berdiri, mengaku kita yang punya ilmu, padahal ilmunya punya Allah. Nah, kita maling, kita ambil punya kita, kata kita, padahal bukan. Gitu ya. Jadi itu maksudnya, Pak. Jadi artinya, kalau orang sudah ma'rifat kepada Allah, dia tidak lagi merasa dirinya yang sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat lagi. Ini kan dipahami tidak melaksanakan sholat itu, ya ditinggalkan betul sholatnya. Ya, enggak seperti itu. Ya. Ya. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kita simpulkan? Gitu ya. Tasawuf itu merupakan satu keniscayaan untuk kita pelajari. Ya. Lepaskan diri dari rasa takut belajar tasawuf, karena itu sangat dibutuhkan. Kan di dalam Islam itu kita mengenal arkanuddin. Arkanuddin itu kan 3. Islam, iman, dan ihsan. Ya. Ini yang disebut dengan rukun agama. Ya. Islam ini kalau diperhatikan jawaban Rasul ketika ditanya Jibril alaihissalam, mal Islam? Al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tutaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita ini sata'anta ilaihi sabila. Yang namanya Islam itu, kata Nabi, kau ucap syahadat, 2 kalimat syahadat. Mengucap berarti kan bersuara, kedengaran. Kau dirikan sholat, mendirikan sholat, melaksanakan sholat, berdiri, ruku, intidah, sujud, kelihatan badannya berbuat. Membayarkan zakat, ada barang bisa dipegang, bisa diserahkan sama si mustahik. Berpuasa bulan Ramadan,
ada barang yang bisa dimakan, ada air yang bisa diminum, tapi kita tahan karena kita lagi puasa. Artinya barangnya ada airnya, ada makan, kelihatan. Naik haji ke Baitullah, jelas Ka'bahnya ada sampai sekarang. Ada tempat sa'i, Safa dan Marwah, ada tempat wukuf di Arafah, ada tempat jamarat di Mina. Ini artinya barangnya ada, kelihatan. Nah, jadi barang yang kelihatan, yang bisa dilihat mata, yang bisa didengar telinga, yang bisa dipegang oleh tangan, itu namanya syariat fikih. Jadi ilmu syariat itu semua ucapan dan perbuatan itu syariat semua itu. Makanya saya katakan dimanapun kita belajar, walaupun di Mesir sana itu kita belajar, berapapun lamanya belajar, katakanlah puluhan tahun belajarnya, ya, kepada siapapun kita belajar, ya, walaupun profesor, doktor sekalipun, kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat semua itu, Pak. Ya. Belajar hari ini cara berwudu, besok cara melaksanakan sholat, besok lagi fikih mawaris, besok lagi fikih jenayah, besok lagi fikih sejarah, ya, sejarah Islam, besok lagi belajar cara baca Al-Quran. Itu syariat semua itu, Pak. Jadi walaupun puluhan tahun kita belajar, kalau yang kita belajar itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat melulu. Nah, kita jangan terjebak di situ, Pak. Masih banyak yang perlu kita ketahui, gitu ya. Nah, di tingkat syariat ini yang diutamakan itu fardu ain, itu yang diutamakan dulu. Ya, sekedar yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan setiap waktunya. Kalau sudah kita lakukan, sholat sudah tahu mana yang membatalkan, mana syarat rukunnya, sudah pahamlah, ngertilah kita. Itu yang penting untuk kita kaji lebih dahulu. Nah, ada pun yang namanya ya fardu kifayah kan kewajiban kolektif. Nah, itu kan fardu kifayah. Ya, misalnya penyelenggaraan jenazah gitu ya, itu kan fardu kifayah. Ada 2 orang, 3 orang saja yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah itu, yang lainnya sudah tidak berdosa lagi. Tapi kalau sekampung itu nggak ada satupun yang bisa melaksanakan jenazah, menyelenggarakan jenazahnya itu, nah semua berdosa semua. Itu kan kewajiban kolektif. Nah, ini sambil jalan, gitu ya. Jangan lama-lama kita di kajian fikih begini. Kenapa? Karena banyak yang harus kita ketahui lebih dahulu. Makanya saya katakan Islam, iman, ihsan itu kalau ibarat buah, ya, kulit, isi dan rasa. Islam itu ibarat kulitnya, iman itu ibarat isinya, ihsan itu ibarat rasanya. Jadi sebagus-bagus kulit, kalau nggak ada isi, mau makan apa? Nah, makanya kita jangan terjebak di urusan kulit, kata ya. Kita ini kan banyak terjebak di urusan kulit, ya. Yang jingkrang lah, yang marah jenggot lah, gitu ya. Nah, itu kan terjebak di urusan kulit, ya kan. Nah, tapi isinya kadang-kadang kita lupakan, gitu ya. Nah, iman itu kan ibarat isi. Nah, makanya kalau sudah bicara iman, nggak bisa diperbuat. Nggak bisa dilihat karena dia nggak berbentuk. Jadi walaupun ribuan kali kita ngomong saya orang beriman, itu mah omongan mulut, itu bukan iman, itu omongan. Nah, makanya iman itu nggak kelihatan. Apakah bapak ibu punya iman atau tidak, nggak ada yang tahu. Paling-paling kita bisa mengatakan si A itu orang beriman karena melihat gejala yang ditimbulkan oleh iman. Si bapak itu orang beriman. Dari mana kau tahu? Dia pakai koko, pakai peci. Padahal waktu pemilu banyak juga yang mau nggak beriman pakai koko, pakai peci. Tapi ketika pemilu aja. Nah,
Oh, bapak itu orang beriman. Dari mana kau tahu? Dia sholat. Itu kan gejala yang ditimbulkan iman. Itu bukan iman. Yang iman itu keyakinan hati. Nah, ini nggak bisa dilihat, nggak bisa diucapkan. Ya, nah, itu yang namanya isi. Ya, jadi apalah artinya kulit kalau tak ada isi? Maka kita perlu untuk mengkaji. Nah, secara spesifik iman itu disebut hakikat, ya, ilmu hakikat. Karena kita, ya, iman kita iman tauhid, gitu ya. Maka sering disebut juga ilmu tauhid atau ilmu akidah, gitu ya. Nah, beda dengan yang ketiga ihsan. Kalau ihsan ini anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Kalaupun kau tak mampu melihatnya, paling tidak kau yakini kau dilihatnya. Nah, ini seolah-olah, serasa-rasa. Nah, maka ini ibarat rasa. Jadi kulit, isi, dan rasa. Ibarat kita beli doren, saya bilang. Sebenarnya yang kita beli itu sebenarnya rasa doren itu. Buktinya kita beli doren besar, bagus kulitnya, tapi anyap, pasti ngumpet juga. Ngapain doren kayak gini nih, mahal-mahal tapi nggak ada rasa. Kan yang dibutuhkan rasa. Tapi rasa itu nggak akan kita dapatkan kalau tidak kita beli semua. Kulitnya kita beli, isinya kita beli, bahkan kadang-kadang ya ada ulat di dalam dibeli juga, ikut dibeli gitu. Jadi artinya jangan mengabaikan rasa. Apalah artinya kulitnya bagus, isinya bagus kalau nggak ada rasa. Maka saya bilang kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Nah, ihsan ini ditarik dalam bidang ilmu, ini yang disebut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ada dua, ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat, ada tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat. Makanya 4 bidang ilmu dalam Islam itu turunan daripada iman, Islam, dan ihsan. Nah, ilmu syariat turunan daripada al-Islam, ilmu hakikat turunan daripada al-iman, sedangkan tarekat dan ma'rifat itu turunan daripada al-ihsan. Ya, Islam, iman, dan ihsan menjadi ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Gitu ya. Kenapa harus 4 ini? Karena agama ini kan diturunkan untuk kita, untuk manusia. Ya, hudal linnas, ya, petunjuk buat manusia. Nah, manusia ini itu ada 4 lapis diri kita ini. Ya, ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Kan 4 lapis diri kita. Tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Nah, membina diri kita yang 4 lapis ini, itu gunakan ilmu yang 4 macam itu. Tubuh dibina pakai syariat, hati dibina pakai tarekat, nyawa dibina pakai hakikat, rahasia diri dibina pakai ma'rifat. Nah, untuk apa dibina? Supaya dia kembali ke Allah. Karena tujuan kita ini kan untuk kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, masih pulangnya ke Allah. Nah, kita ini kan diuji oleh Allah turun ke bumi ini kan, ya ada tujuan. Kenapa sih kita diturunkan Allah ke bumi ini? Dalam rangka ujian. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Yang terbaik amalnya itu apa? Yang tercepat kembalinya ke Allah. Itu yang paling bagus kan kembali ke Allah, itulah. Nah, sebanyak amal kita yang kita lakukan, kalau tidak kembali ke Allah kan tidak bagus. Nah, yang paling bagus itu amalan yang bisa membawa kita kembali ke Allah, usul ke Allah. Ya, maka kehadiran kita di bumi ini untuk menempuh ujian itu, ya, untuk bisa kita kembali ke Allah tadi. Nah, makanya ada 2 misi utama kita hidup di dunia ini.
Pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Ini dua tugas kita. Nah, pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Apa maksud khalifah ini? Ya, kalau khalifah bahasa kitanya kan wakil Allah di muka bumi. Tapi kan Allah nggak butuh wakil. Gitu. Tapi maksud khalifah itu kita manusia ini diberi amanah oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah selama hidup kita. Nah, itu namanya khalifah. Ya, Allah Maha Pengasih. Nah, coba kita tampilkan dalam hidup kita. Senang menolong orang, senang ngasih. Nah, jadi senang kita memberi, nolong, itu kita menampilkan sifat Allah yang bernama Ar-Rahman. Sayang kepada semua makhluk Allah, entah manusia, entah binatang, entah tumbuh, tidak ada rasa kebencian. Manusia beriman, manusia kafir, ya dah, timbul rasa sayang. Nah, artinya apa? Kita menampilkan sifat Allah yang bernama Ar-Rahim. Sebenarnya yang penyayang itu kan Allah. Nah, kita tampilkan penyayang itu dalam hidup kita. Jadi kalau benci, kebencian itu bukan sifat Allah. Nah, timbul benci kepada seseorang, nggak tahu apa sebab benci aja, itu belis itu. Ada, bukan sifat Allah. Allah tidak pernah benci kepada hambanya. Jadi itu yang pertama. Jadi sebagai khalifah Allah kita menampilkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Yang kedua, misi kita ini ke dunia ini adalah penanggung diri rahasia. Apa maksudnya ini? Ya, penanggung diri rahasia itu kita punya 4 kewajiban. Ya. Pertama, wajib mengenalnya. Nah, makanya kenalah diri, gitu kan. Yang kedua, wajib menjaganya. Jaga hati, jangan sampai lupa sama Allah. Jaga anggota tubuh, jangan sampai berbuat maksiat. Itu kan menjaga. Tugas itu. Pertama, kita wajib mengenalnya. Yang kedua, wajib jaga. Jaga hati supaya ingat terus ke Allah, jangan sampai dia lupa. Jaga anggota tubuh kita, jangan sampai dia berbuat maksiat. Kan diperintah itu kan. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa? Jaga dirimu yang sebenar diri. Jangan sampai lupa sama Tuhannya. Jaga keluarganya diri. Mana keluarganya diri itu? Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Itu keluarganya diri semua. Jaga itu keluarga, jangan sampai berbuat maksiat. Nanti makanya jaga diri dan keluarga dari api neraka. Nah, itu yang kedua. Jadi menjaga. Yang ketiga, puji dia. Nah, maka kita sholat, kita berzikir dalam rangka memuji itu. Nah, nanti puji ini dikembangkan lagi. Ada puji mudas kepada qadim, ada puji mudas kepada muhdas, ada puji qadim kepada muhdas, ada puji qadim kepada qadim. Nah, ini kita memuji. Jadi yang namanya memuji, beribadah, itu yang ketiga, Pak. Yang pertama, kenali dulu. Yang kedua, upayakan menjaga. Ya, ingat hati ke Allah. Nah, baru yang ketiga, baru kita memuji. Baru kita sholat. Kita ini kadang-kadang memuji, tapi nggak tahu siapa yang dipuji. Ya, katanya memuji Allah, tapi Allah yang kita puji, kita ini nggak kenal. Yang kita baru tahu kan nama Tuhan itu namanya Allah. Itu nama. Tapi siapa yang bernama Allah itu? Nah, di sini kadang-kadang kita lupa untuk mengkajinya. Dari kecil kita sudah dikasih tahu kita itu bertuhan kepada Allah. Tapi siapa yang bernama Allah itu? Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak telusuri, Pak. Sehingga sampai tua kita cuma nyembah yang tidak jelas saja. Sholat kita, katanya nyembah Allah. Apa memang Allah itu butuh disembah? Di mana Allah itu? Nah, ini kan ngambang. Makanya tidak heran kita kalau orang mengaku beragama Islam
tetapi tidak melaksanakan ibadah. Ini yang disorot oleh Allah itu. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Yaitu yang melantarkan si yatim. Cuman paham kita melantarkan si yatim itu anak yang ditinggal bapaknya atau anak yang ditinggal ibunya. Kalau yang ditinggal bapak kita sebut yatim, kalau ditinggal ibu disebut piatu. Enggak ada bapak, enggak ada ibu, yatim piatu. Itu kan bahasa kita aja, Pak. Kalau orang Arab tuh enggak kenal piatu itu. Pokoknya yang namanya yatim tak punya orang tua. Nah, ya. Nah, sekarang coba tanya ke diri bapak sendiri. Ya, bapak sudah haji, umroh sudah berkali-kali, sholatnya rajin. Ya, puasa Ramadan tak pernah tinggal, bahkan puasa sunatnya banyak. Ada anak tetangga, ya, masih kecil, bapaknya meninggal, disebut yatim. Bapak enggak urus itu, si yatim itu. Bapak disebut pendusta agama. Tanya ke hatinya sendiri, kira-kira mau apa enggak? Mau enggak Pak gitu? Bapak rajin sholat, sudah haji, ya kan? Cuman ada tetangga sebelah itu meninggal, dia ninggalkan anak kecil, namanya yatim. Ya, setelah nggak punya bapak kan disebut yatim. Nah, bapak nggak urus itu, nggak dikasih makan, nggak dikasih pakaian. Bapak disebut orang pendusta agama. Nah, jujur, bapak mau nggak disebut pendusta agama? Mau nggak, Bu? Enggak, berarti nggak percaya sama Al-Quran. Ya jelas nggak mau, kalau saya nggak mau juga, Pak. Nah, lalu bagaimana kita memahami itu? Ya. Pertama kita harus pahami bahwa Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Hudal linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, petunjuk buat manusia. Nah, kita ini manusia. Manusia ini ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmani kita itu Pak, nggak bakal turun ke bumi ini kalau nggak melalui proses ayah ibu. Hubungan ayah ibu kita, maka lahirlah jasmani kita ini. Jadi si jasmani ini punya mak, punya bapak dia, si jas ini. Ya. Beda dengan rohani. Kalau rohani kita itu, dia tidak melalui proses ayah ibu. Belum lahir mak bapak kita, ruh kita sudah ada. Ya, dan dia tidak melalui proses ayah ibu. Kenapa? Karena langsung Allah fanafaktu fihi min ruhi. Aku langsung tiupkan ruhku, kata Allah. Jadi si ruh ini nggak punya bapak, nggak punya ibu. Itu yang disebut yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama yang menelantarkan si yatim? Yatim mana? Yatim ruh kita ini. Ya. Ngaku beragama, sholat enggak, orang puasa dia enggak, ya, dilarang judi malah berjudi. Nah, itu pendusta agama. Ngaku beragama tapi tidak beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu merupakan makanan si yatim, makanan ruh kita. Ruh kita itu enggak butuh makan nasi, Pak. Ya, dan yang dia butuhkan ingat ke Allah. Yang dibutuhkan audiensi dengan Allah, selalu dekat dengan Allah, itu yang dibutuhkan. Nah, ini enggak. Kita katakan Islam tapi sholat enggak, puasa enggak, itu ya. Dilarang judi malah dikerjakan. Nah, itu namanya pendusta agama. Makanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ruh kita itulah diri kita yang sebenarnya. Ya. Kalau jasad ini kan pakaian di dunia saja. Ya, kalau jasad ini dia hidup karena ada ruh. Ya, kalau sudah nggak ada ruhnya lagi kan dia mati. Ya, kalau disebut mati itu artinya ruh kita meninggalkan jasad. Ya, itu disebut mati. Nah, artinya apa? Yang mati itu jasad. Tapi kalau diri kita yang sebenarnya, ruh kita itu dia tidak pernah mengalami kematian. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin
la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuma kamu nggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah. Maksudnya jalan Allah itu apa? Yang terbunuh ya dengan ketetapan Allah. Ada yang meninggalnya kena sakit, meninggal kena tenggelam, meninggal kena kebakar, dibunuh orang. Itu namanya jalan Allah, ketetapan Allah. Artinya apapun sebab kematiannya, ruhnya tidak mati. Nah, yang mati itu jasad. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Maka diperlukan sekali kita belajar tasawuf itu untuk kita mengetahui itu. Nah, mengetahui mana yang disebut dengan diri kita yang sebenarnya. Mana yang disebut dengan diri rahasia tadi. Ya, tugas kita diri rahasia itu pertama mengenalnya, yang kedua menjaganya, yang ketiga memujinya, dan yang keempat mengembalikannya. Tugas 4 ini harus selesai sebelum kematian datang. Ya, kalau sampai 4 macam tugas ini tidak selesai, nah ini urusan besar nanti di akhirat. Nah, jadi ini tugas kita nih. Gimana supaya kenal dulu, kemudian jaga, jangan sampai hati kita ini lengah. Kan diingatkan oleh Allah. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jari minal qaul bil udhu wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingat Tuhanmu pakai hatimu, ya. Jangan sampai kita lupa. Wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Tuhanmu pakai hati. Dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, tak perlu bersuara karena ini dalam hati. Ya. Bil udhu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Sedetak jantung, sehembus napas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai. Nah, sudahkah ayat ini kita terapkan? Itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu tugas ya. Jadi 4 macam tugas ini harus selesai sebelum kematian datang. Jadi orang mati itu tak jaminan itu Pak kembali ke Allah. Mati itu batas waktu untuk kembali ke Allah. Kalau sampai mati kita tidak kembali ke Allah, sampai akhirat nggak bakal balik. Nah, makanya 4 tugas ini harus selesai. Kenali, jaga, puji, kembalikan. Nah, harus selesai. Dan itu diperintah oleh Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Nah, jadi apa yang sudah diberikan Allah pada kita itu pinjaman, Pak. Balikkan. Ini enggak dikasih pinjaman merasa memiliki. Ibarat dikasih pinjaman motor merasa memiliki, dijualnya. Nah, ini kita ini merasa memiliki, itu pinjaman semua itu, Pak. Balikkan sebelum kematianmu datang. Kau hidup pakai hayat Allah, balikkan, bukan punyamu. Kau kuasa pakai kodrat Allah. Kau melihat pakai basar Allah. Kau mendengar pakai samanya Allah. Jangan ngaku-ngaku punya. Balikkan. Nah, sebelum kematian datang, kembalikan itu dulu. Nah, kalau sampai mati kita ini tidak dikembalikan, nah ini jadi urusan. Saya bilang tadi 2 tugas kita. Yang pertama khalifah, dan kedua penanggung diri rahasia. Dan ini harus kita kaji di dalam tasawuf, Pak. Ya nggak ketemu nanti di fikih, ya dah. Makanya kalau nggak belajar tasawuf itu akhirnya kita nggak memahami itu, gitu ya. Karena itu ranahnya berbeda. Gitu. Jadi walaupun rajin kita sholatnya, lahirnya ya berdiri, ruku, yang tidak sujud itu penting kita kaji, tapi itu mengatur tubuh ya supaya tubuh ini khusyuk di dalam sholat. Nah, jadi kita ini ya diperintahkan supaya sholatnya khusyuk. Nah, khusyuk itu yang mana yang khusyuk? 3 perangkat sholat kan 3, Pak. Tubuh, hati, nyawa. Ini kan perangkatnya sholat. Nah, jadi harus khusyuk semua. Khusyuknya tubuh dengan ilmu syariat. Khusyuknya hati pakai tarekat. Khusyuknya nyawa pakai hakikat.
Jadi kalau syariat saja yang kita pelajari, nah khusyuk tubuh aja. Mana khusyuknya tubuh? Tenang, tidak garut-garut, itu kan. Tahu bacaannya, fasih bacanya. Itu khusyuknya tubuh. Ya, tapi bagaimana khusyuknya hati? Ingat hati ke Allah. Bagaimana ingatnya? Kalau kita tidak pernah kaji, kita tidak belajar. Nah, melatih hati pakai tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu melatih hati supaya ingat ke Allah. Ini enggak, kita kepingin khusyuknya sholat tapi hatinya enggak pernah dibina gitu ya. Nah, sehingga apa? Udah kita pejamin mata Allah Akbar, tapi kebayang terus itu macam-macam kredit macet lah gitu. Kebayang pula ikan belum masuk kulkas. Gitu. Nggak bisa ini. Jadi hati itu nggak bisa dibina pakai syariat, Pak. Pakai tarekat. Jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar zikir. Belajar zikir itu mengajar hati ini, ngelatih hati. Baik ingatnya ke Allah. Nah, khusyuknya nyawa kita dengan hakikat. Nah, sehingga kita bisa ya melaksanakan seperti kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah serasa-rasa kau melihatnya, ya kan gitu, seolah-olah kau lihat. Ya, jadi dia Allah merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita ini. Nah itu, jadi kita sholat itu dialog sama Allah, gitu. Kan jelas itu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Itu kan dialog. Dialog antara Muhammad dengan Allah ketika Isra Mi'raj dulu. Ya, dalam bahasa tasawufnya dialog antara sifat dengan zat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibatu lillah. Kata sifat dijawab sama zat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi sama sifat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab lagi sama zat. Asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu dialog. Nah, terpahamkan enggak tidak sama kita itu? Atau kita hanya sekedar ngulang-ngulang hafalan saja? Nah, itu dialog antara zat dan sifat. Nah, oleh karenanya di sini pentingnya kita belajar tasawuf tadi. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.